atau kehijauan yang mudah terbakar dan berada pada lapisan atas dari kerak bumi. Teori pembentukan minyak bumi ada 3 macam. Yang pertama, teori biogenetik atau organik yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari jasad organik seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, teori anorganik. Berdasarkan teori ini, minyak bumi berasal dari bahan anorganik yang terbentuk melalui proses reaksi kimia tanpa bantuan organisme. Yang ketiga, gabungan dari teori organik dan anorganik yang disebut dengan teori duplex. Menurut teori duplex, minyak bumi berasal dari campuran unsur organik dan anorganik. Teknik eksplorasi minyak bumi. Pencarian minyak bumi diawali dengan kajian geologis, yaitu proses pencarian menggunakan pencitraan satelit dan menganalisa permukaan batuan. Setelah para ahli geologi melakukan serangkaian analisa dan menyatakan bahwa di suatu lokasi ada minyak bumi, maka tugas selanjutnya diambil alih oleh ahli geofisika. Para ahli geofisika ini melakukan kajian untuk mempelajari sifat-sifat dan lapisan tanah untuk mendukung temuan ahli geologi. Setelah itu, dilakukan pencarian minyak bumi menggunakan alat yang disebut seismologi. Bagian utama seismologi yaitu pemicu getaran dan penerima sinyal. Dengan mendeteksi pantulan tersebut, para ahli bisa menggambarkan peta susunan batuan permukaan bumi untuk menemukan cadangan minyak. Setelah cadangan minyak ditemukan, kemudian dilakukan pengoboran menggunakan rig yang sesuai dengan daerah ditemukannya cadangan minyak tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video yang akan saya putar selanjutnya. Tahukah kalian dari mana asal bahan bakar yang kita pakai sehari-hari? Sebelum didistribusikan lewat SPBU, bensin atau bahan bakar fosil lainnya telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari jutaan tahun yang lampau. Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Migas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air. Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut, baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya.
Tahukah kalian dari mana asal bahan bakar yang kita pakai sehari-hari? Sebelum didistribusikan lewat SPBU, bensin atau bahan bakar fosil lainnya telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari jutaan tahun yang lampau. Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Migas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air. Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut, baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya. Teknik pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Teknik pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan titik didih larutannya. Minyak mentah yang diperoleh dari hasil pengeboran ditampung pada tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau kilang minyak. Berikut adalah gambar dari kolom destilasi bertingkat yang digunakan untuk pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Destilasi bertingkat merupakan cara pemisahan jenis-jenis minyak dengan cara menguapkan minyak mentah, lalu didinginkan dan diembunkan hingga cair kembali. Dengan memanaskan minyak bumi pada suhu 350 derajat sampai 450 derajat, komponen minyak bumi akan mendidih kemudian menguap sesuai dengan titik didihnya. Misalnya, pada suhu 20 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, bensin akan menguap disusun oleh komponen lainnya seperti nafta yang menguap pada 60 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Dan begitu seterusnya. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sangkup-sangkup yang disebut dengan sungkup gelembung. Pada akhirnya, minyak bumi akan terpisah berdasarkan perbedaan titik didihnya. Setelah dilakukan destilasi bertingkat, akan dihasilkan fraksi-fraksi hidrokarbon yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini ada beberapa fraksi, yaitu yang pertama gas, kemudian petroleum ether, bensin atau gasolin, nafta, minyak tanah, after,
solar dan minyak, pelumas, parafin, dan yang terakhir adalah aspal. Di sini juga dijelaskan tentang kegunaan-kegunaan dari fraksi-fraksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai oktan merupakan nilai yang menunjukkan kualitas dari bensin berdasarkan komposisi isooktana dan N-heptana yang terdapat dalam suatu jenis bensin. Komposisi bensin ini yang paling banyak yaitu hidrokarbon rantai lurus yang disebut dengan N-heptana dan rantai bercabang yang disebut dengan isooktana. Nah, isooktana di sini memiliki nilai oktan 100. Ini nilai oktan paling tinggi, dan sedangkan N-heptana memiliki nilai oktan paling rendah yaitu 0. Sehingga suatu bensin dikatakan berkualitas tinggi jika memiliki kandungan isooktana yang banyak. Nah, dalam menentukan nilai oktan, berarti kita akan menentukan kadar persen isooktana dan persen N-heptana dalam bensin. Sehingga jika dicari berapa nilai oktannya, digunakan rumus persen isooktana dikali 100 ditambah persen N-heptana dikali 0. Angka 100 ini adalah angka nilai oktan untuk isooktana, sedangkan angka 0 adalah angka nilai oktan untuk N-heptana. Kita lihat contoh 1. Nah, di sini jika dalam 5 liter bensin mengandung 3 liter isooktana dan 2 liter N-heptana, maka jika dijadikan ke persen, 3 liter isooktana itu sama dengan 60% isooktan, sedangkan 2 liter N-heptana itu sama dengan 40% N-heptana. Nah, kemudian jika ditanyakan berapa nilai oktannya, kalian gunakan rumus tadi, persen isooktana kali 100 ditambah persen N-heptana dikali 0. Tinggal kalian ganti saja persen isooktannya dengan 60/100, kemudian persen N-heptananya dengan 40/100. Ini nanti dihasilkan bahwa nilai oktan dari bensin 5 liter tadi adalah sebesar 60. Contoh kedua. Bensin memiliki nilai oktan 70. Berapakah kandungan isooktan dan N-heptana dalam bensin tersebut? Nah, kalau ini pertanyaannya kebalikan dari contoh 1. Nah, jika nilai oktan 70 ini sama saja dengan bensin tersebut mengandung 70% isooktana dan 30% N-heptana. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau nilai oktannya 70 berarti kandungan isooktannya juga adalah 70%. Kalau nilai oktannya 80 berarti kandungan isooktananya adalah 80%. Bagaimana dengan kandungan N-heptananya? Untuk kandungan N-heptananya tinggal dikurangi saja 100% dikurangi kandungan isooktana. Jadi jumlah persen isooktana dengan persen N-heptana itu selalu 100%. Nah, perhatikan di sini jenis bensin berdasarkan nilai oktan. Ibu ambil contoh untuk premium. Premium itu nilai oktannya 88. Sehingga kalau ditanyakan berapa kandungan persen isooktana dalam premium, jawabannya adalah sama dengan nilai oktannya, yaitu 88%. Sisanya itu adalah kandungan N-heptana, yaitu 12%. Ambil contoh lagi Pertamax. Pertamax nilai oktannya 92, berarti persen isooktananya 92, persen N-heptananya adalah 8. Nah, kesimpulannya, kualitas bensin ditentukan oleh nilai oktan. Semakin banyak kandungan isooktan, maka semakin tinggi nilai oktannya. Jika semakin tinggi nilai oktan, maka semakin bagus kualitas bensinnya. Demikian